Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya pada saat ini dalam renungan singkat Mulyani Gule STH. Namun sebelumnya, mari kita semuanya bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman sebagai isi hati Tuhan. Biar setiap orang yang mendengarkan akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang akan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di era new normal ini, ada banyak orang yang memberikan pengharapan-pengharapan buat kita. Ada banyak orang yang memberikan pengharapan tentang masa depankah, tentang pekerjaankah, tentang kehidupan pribadikah, atau kehidupan di dalam keluarga. Dan sebaliknya, ada banyak orang juga yang sangat berharap akan jawaban dari harapan-harapan tersebut. Oleh sebab itu, pada saat ini saya akan memberikan tema dari khotbah ini, yaitu harapan di tengah-tengah badai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak semuanya untuk melihat apakah benar yang dijanjikan, yang diberikan harapan-harapan oleh setiap orang, atau apa yang harus kita lakukan. Mari bersama-sama dengan saya, kita akan melihat akan kebenaran firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan, sebab aku ini mempunyai rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa sebelum dunia terbentuk, sebelum kita ada di dalam dunia ini, maka Tuhan sudah merencanakan kehidupan kita, merencanakan akan masa depan kita. Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita dan bukan rancangan kecelakaan. Dikatakan selanjutnya untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang dapat memberikan harapan-harapan dalam kehidupan kita adalah hanya Tuhan Yesus. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa menentukan masa depan saudara dan saya. Meskipun mereka tahu akan masa lalu kita, iblis pun juga tahu akan apa masa lalu kita. Apa dosa yang pernah kita lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan. Tapi saudara, saya ingatkan kepada kita pada saat ini bahwa manusia satupun di muka bumi ini tidak ada yang tahu. Bahkan iblis di muka bumi ini tidak ada satupun yang tahu akan masa depan kita. Sedetik pun di hadapan kita, dia tidak akan pernah tahu. Sehingga kita harus yakin bahwa harapan-harapan itu ada di dalam Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan kepada kita saat ini, mengapa kita harus tetap percaya? Mengapa kita harus tetap berharap meskipun kita ada di tengah-tengah badai?
Badai yang dimaksudkan di sini adalah badai di dalam kehidupan kita, yaitu termasuk akan masalah yang kita alami, yang semua orang di muka bumi ini merasakan hal yang sama, merasakan masalah yang sama, yaitu tentang pandemi COVID-19. Namun ada masalah-masalah yang khusus, yang saudara dan saya memiliki masalah yang berbeda-beda. Mungkinkah itu masalah pribadi? Mungkinkah itu masalah keluarga, pekerjaan, bisniskah? Itulah yang menjadi badai di dalam kehidupan saudara dan saya. Namun pada saat ini kita harus percaya bahwa kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Sebagaimana hal yang pertama, yaitu kenapa kita masih berharap. Yang pertama adalah karena kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada janji-janji Tuhan. Mari saudara dan saya akan melihat kan kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-24 dan 25. Dikatakan di sana, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tentu pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Seumpama ketika kita diberikan pengharapan oleh seseorang dan kita sudah tahu harapan apa atau hadiah apa, pemberian apa yang mau dia berikan kepada kita. Mungkinkah kenaikan jabatan, kenaikan golongan, ataupun sebagai anak-anak mungkin ketika dia berulang tahun dan dia mengharapkan suatu hadiah atau kado dari orang tuanya. Namun dia sudah tahu duluan. Dikatakan bahwa itu bukan lagi pengharapan. Namun dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika kita mengharapkan sesuatu yang belum pernah kita lihat, maka kita pasti mengharapkannya dengan tekun dan dengan setia. Hendaknya kita selalu percaya, jangan goyah meskipun di tengah-tengah badai. Saudaraku yang kedua, mengapa kita tetap berharap namun di dalam badai yang sedang menggoncangkan akan kehidupan kita? Yang kedua adalah karena kita diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Berkat itu bukan hanya dilihat dari materi saja, namun ada banyak berkat-berkat Tuhan, termasuk itu kesehatan. Ada banyak berkat-berkat Tuhan, termasuk adalah pemeliharaan Tuhan. Ketika kita ada di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pandemi COVID-19, namun Tuhan tetap memberkati dan memelihara kita. Dalam kebenaran firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik.
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang mengandalkan selalu akan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ketika ada badai, ketika ada masalah, maka yang diandalkan adalah hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Pertaruhkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah lebih besar dari segalanya. Lebih besar dari persoalan, masalah dan badai di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, janji-janji Tuhan pada saat ini mengingatkan kita supaya kita tetap memiliki harapan walaupun itu di tengah-tengah badai. Karena yang pertama adalah karena kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan tanpa ada kebimbangan. Dan yang kedua adalah karena kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya sudah berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara mungkin juga pada saat ini sudah berhenti untuk mendengarkan. Namun Roh Kudus itu tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan saudara dan saya tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Hamba-Mu tidak sempurna. Hamba penuh dengan keterbatasan. Namun Tuhan yang punya segalanya, punya kuasa yang akan menyempurnakan di dalam kehidupan setiap kami. Setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan akan firman Tuhan pada saat ini akan diberkati, akan diteguhkan, akan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom.